selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Nah, apa itu PAGT? Proses asuhan gizi terstandar. Pada tahun 2006, Asosiasi Dietitian Indonesia mulai mengadopsi NGP menjadi proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Proses asuhan gizi terstandar adalah pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Lanjut, alur PAGT terdiri dari 6 langkah. Inilah langkah-langkah NGP atau PAGT. Yang pertama, membangun dasar-dasar konseling. Langkah ini bertujuan untuk membangun hubungan baik antara ahli gizi dengan klien. Ahli gizi perlu bersikap empati, hangat, dan suportif. Misalnya, seorang ahli gizi memulai konseling gizi dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan konseling. Ahli gizi juga menjelaskan bahwa konseling adalah suatu proses yang saling menguntungkan, di mana klien dengan ahli gizi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ahli gizi juga memberikan informasi tentang privasi dan kerahasiaan. Ahli gizi meyakinkan klien bahwa semua informasi yang diberikan akan dirahasiakan. Yang kedua yaitu menggali permasalahan. Langkah ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah gizi yang dialami oleh klien. Ahli gizi melakukan wawancara dengan baik kepada klien untuk mengumpulkan data dan informasi. Misalnya, ahli gizi melakukan wawancara dengan klien untuk mengumpulkan data dan informasi seperti riwayat medis, riwayat gizi, perilaku makanan, aktivitas fisik, serta kondisi psikologis dan kondisi sosial ekonomi. Baik, yang ketiga yaitu menegakkan diagnosa gizi. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan diagnosis gizi berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Diagnosis gizi adalah pernyataan yang menjelaskan masalah gizi yang dialami oleh klien. Misalkan, berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan, ahli gizi merumuskan diagnosis gizi sebagai misal malnutrisi protein, gangguan pencernaan, serta psikologis. Lanjut yang keempat, intervensi gizi. Langkah ini bertujuan untuk merencanakan intervensi gizi untuk mengatasi masalah gizi yang dialami oleh klien. Intervensi gizi dapat berupa intervensi dietetik, edukasi gizi, dan konseling gizi. Misalnya, ahli gizi merencanakan intervensi gizi sebagai intervensi dietetik, pemberian diet rendah lemak dan rendah serat untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan. Lanjut, ada pemberian diet tinggi protein untuk membantu memperbaiki status gizi. 3 yaitu edukasi gizi. Edukasi tentang pentingnya makan makanan yang bergizi. Edukasi tentang cara mengelola stres. Konseling gizi menjelaskan tentang cara mengatasi cemas dan stres. Lanjut yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi gizi yang telah diberikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa klien mencapai tujuan asuhan gizi. Misalnya, ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi gizi yang telah diberikan. Monitoring dilakukan dengan mengukur antropometri, biokimia, dan klinis klien. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data monitoring dengan tujuan asuhan gizi. Misalnya, pada kasus Budi,
Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi setelah 2 minggu intervensi gizi diberikan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa kondisi Budi membaik. Budi sudah tidak mengalami mual, muntah, dan diare. Berat badan Budi juga mulai meningkat. Nah, berdasarkan hasil evaluasi ahli gizi menyimpulkan bahwa intervensi gizi yang diberikan berhasil mengatasi masalah gizi yang dialami oleh Budi. Nah, lanjut ada mengakhiri konseling atau terminasi. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengakhiri konseling gizi secara efektif. Ahli gizi memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu klien mempertahankan hasil yang telah dicapai. Misalnya, ahli gizi memberikan informasi kepada klien seperti cara menjaga pola makan yang sehat, cara mengelola stres, serta cara mengakses sumber daya yang tersedia. Nah, ahli gizi juga memberikan pujian kepada klien atas pencapaiannya. Ahli gizi juga mengajak klien untuk memberikan konsultasi jika diperlukan. Jadi, dapat disimpulkan, PAGT adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif dalam pemberian asuhan gizi. PAGT dapat membantu ahli gizi untuk memberikan asuhan gizi yang efektif dan berkualitas tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.